Halo anak-anak kelas 4 semuanya, salam sehat. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan memulai belajar IPA. Ibu harap kalian hari ini semuanya semangat ya untuk belajar. Halo anak-anak kelas 4, anak-anak hebat semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kita hari ini akan kembali belajar IPA, tentunya dengan materi-materi yang menarik. Hari ini ya anak-anak diharapkan mampu menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua, anak-anak diharapkan untuk mampu mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Penasaran dengan materinya? Kita belajar bersama-sama yuk. Cara pelestarian hewan. Yang pertama ada hewan sapi. Tentunya anak-anak mengenal ya hewan sapi. Cara pelestariannya ternyata bisa dikembangbiakan. Bisa kita beri makan dan minuman sehat yang cukup. Lalu yang kedua ada kucing. Cara pelestariannya dengan kita pelihara, dengan dimandikan, diberi makan dan minum yang cukup. Lalu yang ketiga, contohnya ada ikan. Cara pelestariannya dengan dikembangbiakan, dipelihara, tidak menangkapnya dengan bom, listrik, atau pukat harimau. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara pelestarian beberapa tumbuhan. Contohnya, yang pertama ada pohon jati. Cara pelestariannya dengan melakukan tebang pilih dan reboisasi. Lalu yang kedua, contohnya ada bunga matahari. Cara pelestariannya kita bisa merawatnya dengan memberi pupuk dan menyiraminya dengan cukup. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Setelah kita mengetahui cara pelestarian dari hewan dan tumbuhan, kita juga perlu tahu mengapa hewan dan tumbuhan itu perlu dilestarikan. Ternyata ada penyebab kelangkaan dari hewan. Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Bisa saja dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Dan yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Lalu yang ketiga, ternyata habitat hewan itu telah dirusak oleh manusia, misalnya dengan cara dibakar. Dan yang keempat, hewan itu tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Lanjut, kita harus tahu juga penyebab dari kelangkaan tumbuhan. Apa saja? Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Lalu yang kedua, ternyata sulit berkembang biak. Ketiga, bisa terkena hama atau penyakit. Lalu yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Oke anak-anak, setelah mengetahui bagaimana kelangkaan hewan dan tumbuhan itu, kita juga harus tahu upaya pelestarian supaya tetap terjaga kelestariannya makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, penegakan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Lalu yang kedua, melalui penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dalam penangkaran ini ada istilahnya, yaitu upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah dengan mengembangbiakan serta memulihkan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Dan pembudidayaan adalah pelestarian tumbuhan yang dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan.
Oke, bisa juga yang ketiga dengan cara in situ dan ex situ. Apa itu in situ dan ex situ? Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Lalu untuk pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, setelah kita mengetahui cara pelestarian dari hewan, tumbuhan yang ada di sekitar kita diminta untuk mampu mempresentasikan ya anak-anak ya, mempresentasikan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Anak-anak harus mulai dari langkah kecil ya, dengan memelihara, merawat tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak, ayo kita lestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jaga mereka demi kelestariannya. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai sampai di sini ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat.